Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Ibu dengan pelajaran pada kali ini kita akan membahas pengaruh kerajaan Hindu-Buddha atau Islam terhadap masa kini. Nah, sebelum belajar diperingatkan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan di sekitar area belajar. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Nah, pada kesempatan kali ini pembahasan kita ada dua ya. Yang pertama itu ada pengaruh fisik, itu meliputi wilayah Nusantara dan bidang arsitektur. Lalu di pembahasan yang kedua ada pengaruh non-fisik yang meliputi teknologi pelayaran, navigasi pelayaran, sistem pendidikan, bahasa dan sistem aksara, dan upacara atau tradisi. Nah, kita langsung saja ke pengaruh fisik yang pertama. Yuk kita pelajari. Nah, untuk yang pertama ini kita ada wilayah Nusantara ya. Di sini Ibu sudah suguhkan ada peta wilayah kekuasaan Majapahit. Nah, wilayah Indonesia saat ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh kehadiran kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yaitu Singasari, Sriwijaya, dan Majapahit. Pada masa Sriwijaya, wilayah kekuasaannya meliputi daerah Melayu di sekitar Jambi, daerah yang saat ini menjadi Pulau Bangka, daerah Lampung Selatan, serta usaha Sriwijaya untuk menaklukkan Pulau Jawa. Di masa Singasari, wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Pahang yang saat ini kita sebut Malaysia, Malayu yang saat ini Sumatera Barat, Gurun atau nama pulau di Indonesia bagian timur, Bali, seluruh Pulau Jawa, Bakulapura, dan Tanjung Pura atau saat ini wilayah di barat daya Kalimantan. Nah, peradaban Majapahit yang lebih maju dalam perniagaan dan seni serta wilayah kekuasaan yang luas mengantarkannya menjadi salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Asia Tenggara. Kerajaan maritim Hindu-Buddha ini memiliki pengaruh yang luas karena tidak terbatas hanya di daratan saja, sehingga dapat melakukan penjelajahan mengarungi lautan untuk menyebarluaskan pengaruh di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Pada akhirnya, wilayah-wilayah kerajaan yang terbentuk pada masa itu membentuk wawasan tentang wilayah Nusantara yang sebagian besar menjadi negara Indonesia. Kita lanjut kepada bab yang kedua yaitu bidang arsitektur. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, salah satu pengaruh yang masih bertahan hingga saat ini adalah arsitektur pada bangunan di masa lalu yang banyak digunakan oleh bangunan di masa kini. Beberapa bagian bangunan yang terpengaruh adalah pembagian bangunan dan halaman, atap bangunan, dan gapura. Pertama adalah bagian bangunan. Candi terdiri dari 3 bagian utama yaitu Burloka atau dunia manusia, Bufarloka atau dunia orang yang tersucikan, dan Svarloka atau dunia para dewa. Konsep ini kemudian diadaptasi dan saat ini dapat kamu lihat pada rumah-rumah tradisional di Bali. Biasanya rumah tradisional Bali ini memiliki halaman yang luas dan dibagi ke dalam 3 bagian tersebut. Bangunan rumahnya terdiri dari bagian utama, bagian atas bangunan, madya atau badan bangunan, dan nista, yaitu kaki bangunan. Nah, selain itu, pembagian tersebut juga dapat dilihat pada halaman rumah yang dibagi menjadi 3, yaitu jaba atau halaman depan, jaba tengah atau halaman tengah, dan jeroan atau halaman belakang atau dalam. Nah, selanjutnya di sini ada selain pada pembagian bagian bangunan, pengaruh arsitektur juga dapat dilihat pada atap bangunan. Contohnya adalah Masjid Agung Demak yang menggunakan atap tumpang seperti pada pura. Selanjutnya, selain 2 hal di atas, bagian gapura juga dapat mengalami pengaruh dari Hindu-Buddha. Contohnya ini ada gapura Bajang Ratu dengan gaya arsitektur padu raksa. Nah, selanjutnya, misalnya di sini ada Masjid Kudus yang dibangun oleh Sunan Kudus tahun 1549 Masehi. Masjid ini memiliki arsitektur seperti bangunan pura pada bangunan. Selain itu, pada bagian gerbangnya memiliki bentuk gapura jenis candi bentar. Selanjutnya, kita beralih kepada pengaruh yang non-fisik. Nah, yang pertama ini ada teknologi perkapalan. Nah, teknologi perkapalan ini semakin maju sejak masa Hindu-Buddha, khususnya di masa Sriwijaya. Nah, ciri khasnya antara lain adalah badan atau lambung kapal berbentuk seperti huruf V, macam-macam bagian lambung kapal. Bentuk pertama, atas, itu bentuknya lambung kapalnya V. Nah, lalu selanjutnya, ciri khas lainnya adalah bentuk haluan dan buritan yang simetris. Tidak ada sekat-sekat kedap air di bagian lambungnya, tidak menggunakan paku besi dalam pembuatannya, serta kemudi berganda di kiri dan kanan buritan. Biasanya kapal-kapal ini dibuat dengan teknik menyambung satu papan dengan papan lainnya, kemudian mengikatnya dengan tali ijuk. Lalu selanjutnya ada navigasi pelayaran. Nah,
Pelayaran bangsa Indonesia ini pada masa kuno bergantung pada sistem angin pada musimnya ya, sesuai musimnya. Nah, pengetahuan tentang angin darat dan angin laut penting bagi pelaut. Untuk mengetahui arah pada siang hari, para pelaut memanfaatkan matahari. Lalu di malam hari mereka menggunakan letak kelompok bintang tertentu di langit seperti bintang mayang, bintang biduk, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada sistem pendidikan. Jika saat ini kamu banyak menemukan sekolah yang memiliki asrama, itu adalah salah satu warisan masa klasik. Salah satu kerajaan yang terkenal dengan pendidikan agama Budanya dan memiliki asrama adalah Kerajaan Sriwijaya. Saat itu, kerajaan ini memiliki asrama atau yang dulu itu disebut dengan mandala sebagai tempat untuk belajar ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu lainnya. Asrama ini biasanya terletak di sekitar kompleks candi dan digunakan oleh para murid. Lalu selanjutnya kita beralih ke bahasa dan sistem aksara. Nah, pada masa awal Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dari India, bahasa Sanskerta hanya digunakan oleh kaum pendeta. Bahasa lain yang digunakan oleh masyarakat pada masa itu adalah bahasa Pali. Pada akhirnya, Sanskerta lah yang banyak mempengaruhi bahasa Indonesia. Berikut ini beberapa kata yang telah diserap atau sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Durhaka itu dari kata drohoka, bahagia dari kata bahagia, manusia dari kata manusia, tirta yang berarti air, eka, dwi, tri yang berarti 1, 2, 3. Nah, kata-kata tersebut masih suka digunakan dalam bahasa Indonesia ya. Mereka berasal dari bahasa Sanskerta. Selanjutnya ada upacara atau tradisi. Nah, beberapa upacara atau tradisi yang bertahan hingga saat ini seperti upacara ngaben, tradisi potong gigi, hari raya Waisak, ataupun wayang. Ngaben adalah upacara kematian dengan membakar mayatnya dan abunya dibuang ke laut. Tujuannya adalah untuk melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniawian sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan atau moksatam atmanam. Nah, tradisi wayang juga masih bertahan hingga saat ini. Wayang mengalami pencampuran dengan kebudayaan India melalui cerita-cerita seperti cerita Ramayana dan Mahabharata. Pagelaran wayang hingga sekarang masih sering diadakan di Indonesia, mulai dari pagelaran wayang kulit hingga wayang golek. Baik anak-anak, sekian pembahasan singkat dari Ibu, dan jangan lupa kalau belajar itu menyenangkan.